Sarung untuk Bapak ini bercerita tentang tokoh Rusli yang dengan latar belakang ekonomi sangat tidak mampu. Jangankan dalam kehidupan, dalam bercinta pun dia kalah. Wow, Mas gimana berproses? Ya silakan. Film ini semoga ditonton karena menginspirasi sekali. Film ini kalau saya bisa bikin quote, sekolah itu penting, tapi sukses yang utama. Buat orang yang sekolah untuk jalan sukses, oke. Tapi buat yang nggak mampu sekolah, tetap harus sukses. Tepuk tangan dong. Langsung boleh diceritakan bagaimana berproses dengan Omar Daniel dan juga Stevie Zamora di film ini? Saya cuma bisa ngomong, very nice. Very nice. Kalau gitu Omar Daniel kita berikan kesempatan untuk bercerita tentang karakter di sini. Ya, selamat sore semuanya. Saya mungkin ambil dari point of view yang sedikit berbeda. Film ini bercerita tentang kedekatan antara anak dan bapak yang awalnya mereka punya berbagai visi dan misi yang cukup kontra. Jadi sebenarnya justru ini adalah proses seorang anak bisa mencintai bapaknya dan pada akhirnya dia menemukan fakta bahwa dia bisa berkembang, dia bisa bertahan hidup, dia bisa menjalani semuanya itu adalah karena saran dan doa ucapan dari ayahnya. Jadi kurang lebih mengenai hal itu sih. Yes, terus gimana build chemistry dengan Stevie, Omar? Silakan. Menyenangkan sekali pastinya kita baru ketemu sebenarnya di project ini, tapi Stevie orangnya juga santai dan gampang banget. Dia ngerti banget bahwa komunikasi kunci utama pastinya kita untuk bisa bangun chemistry. Jadi ya enjoy. Siap, terima kasih Omar Daniel. Kita ke Stevie Zamora. Stevie, bagaimana yang bisa diceritakan dari karakter kamu kali ini? Halo semuanya, aku Stevie Zamora berperan sebagai Sari. Sari adalah anak ketua RT. Jadi kita tinggal di satu perkampungan yang sama. Bisa dibilang Sari ini kayak kasih tak sampainya si siapa namanya ya? Rusli gitu sih. Jadi nggak bisa diceritain banyak kan? Nah, nanti lengkapnya ada dulu ya. Dan kenapa kalau dari Stevie dan Omar nih kita minta dari para pemain? Kenapa teman-teman harus menonton film ini di Klik Film? Silakan. Omar dulu, silakan. Kenapa? Karena dalam film ini banyak sekali dialog dan pesan-pesan yang disampaikan terutama di sini menurut saya oleh ayahnya yang diperankan oleh Om Cok Simbara. Luar biasa sekali, bisa dipetik dan diterapkan di kehidupan kita pastinya. Kalau dari Stevie? Menurut aku ceritanya lumayan deep tapi dikemasnya sangat asik tapi sedih banget juga. Siap, terima kasih. Terakhir dari sutradara kita Mas Surosono. Ya, itu tadi. Sekolah itu penting, sukses yang utama. Tapi selain itu memang filmnya banyak quote-quote bijak yang sangat luar biasa. Yes. Ya. Jadi setelah nonton Saya yang baca aja meneteskan air mata. Bagaimana yang nonton? itu Insya Allah. Amin. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari film Saru untuk Bapak. Terima kasih. Kami persilakan untuk yang merasakan bareng film. Bermain film di sini, kebetulan saya berperan sebagai Rusli di film Sarung untuk Bapak. Challenge terbesarnya adalah untuk menjadi seorang anak yang rebel dan kontra sekali dengan ayahnya dengan cara yang mungkin saya bilang sedikit kasar. Karena kalau Omar, kalau saya sendiri itu mungkin tidak seberani karakter saya untuk bisa melawan atau ngomong yang nggak enak atau kasar ke orang tua gitu. Itu salah satu challenge terbesar sih. Terus juga untuk bisa dengan waktu yang sangat singkat harus bisa membangun chemistry ayah dan anak sama Om Cok Simbara itu juga bukan hal yang gampang, apalagi Om Cok tuh senior banget. Jadi saya juga waktu syuting bareng tuh kayak starstruck pastinya, kayak aduh ini kalau sampai gimana nih, takut salah dialog, takut grogi atau apa ketemu sama Om Cok gitu. Jadi sebuah kesempatan yang besar dan pastinya sangat menyenangkan. Apa pengalaman yang paling seru? Pengalaman yang paling seru mungkin itu kali ya, karena kita semua tuh sama-sama dikasih waktu yang sangat singkat untuk bisa mendapatkan karakter dan juga proses readingnya singkat. Jadi yang terseru adalah di lokasi syuting kita tuh sama-sama saling mengingatkan karakter kita satu sama lain, sama-sama saling membantu untuk bisa memahami cerita ini dengan sangat baik, untuk mendapatkan visi misi yang sama juga pastinya. Kamu apa sih edukasi yang bisa diberikan dari film ini? Edukasi yang bisa diberikan di film ini menurut aku adalah hormat kita ke orang tua, terus bahwa saran yang diberikan orang tua itu adalah saran terbaik yang
yang memang baiknya kita ikuti, dan nantinya pasti pokoknya ada tujuan baik di balik setiap larangan ataupun perintah dari yang orang tua kita kasih gitu. Selain itu juga pendidikan di atas segala-galanya. Ini juga menunjukkan bahwa kerja keras seseorang yang entah dia itu mampu menjalani pendidikan sampai tinggi ataupun dia hanya sekedar lulusan SMP, SD atau segala macam, tapi kalau dia punya kemauan dan kemampuan untuk bisa mengasah skillnya, dia bisa mencapai mimpinya. Itu pun yang dilakukan sama Rusli. Pada saat dia tahu keluarganya sangat tidak mampu dan dia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sebagaimana mestinya, tapi dia terus berusaha untuk bisa berangkat ke Korea jadi TKI, dan ternyata dia bisa mewujudkan mimpi di sana dan bahkan sukses di Korea. Oke, mungkin kesulitannya apa sih Omar artinya untuk di sini, dan chemistry juga dengan para pemainnya sendiri? Ya, kalau untuk chemistry seperti yang tadi saya jelaskan juga, chemistry itu kita sambil jalan sambil dicari, karena memang proses readingnya kan sangat singkat ya. Jadi kita baru kenal di lokasi, baru kenal di proses reading yang cukup singkat. Jadi kita saling berusaha mengenal dan berkomunikasi selama proses syuting berjalan. Dan untungnya memang kayak Om Cok itu juga orangnya sangat talkative, dan dia sangat tahu bahwa komunikasi itu kunci kita untuk bisa dapetin chemistry. Om Cok, terus juga Steffi dan lain-lain, kita semua sama-sama ngobrol setiap hari di lokasi. Kita sama-sama cari tahu hobi kita apa, kesukaan kita apa, dan mencari kira-kira mutualnya apa gitu, hal yang sama apa nih topik yang bisa kita bahas, atau mungkin orang yang kita kenal, jadi biar bisa lebih dekat gitu. Kenapa sih harus nonton film ini sendiri? Kenapa harus nonton film ini? Karena film ini tuh punya banyak banget pesan moral yang ingin disampaikan ke masyarakat dan bisa diterima oleh segala kalangan. Jadi ada point of view orang tua, ada point of view anak. Saya pun mengakui bahwa terkadang anak-anak itu kalau misalkan dilarang orang tua, dikasih perintah yang agak keras atau gimana tuh pasti kita ngerasa berat, kita ngejalaninnya juga nggak bisa enjoy, dan pasti ada namanya amarah gitu, pasti ada namanya marah. Cuman di sini pun ada point of view orang tua, kenapa orang tua melakukan itu, pasti ada dasarnya gitu, kenapa dia ngelarang, kenapa dia tidak setuju dengan pendapat kita dan lain-lain. Dan pada endingnya dia menyadari bahwa kehilangan terbesar adalah kehilangan orang tuanya, dan apapun pesan dan larangan yang orang tuanya kasih itu adalah semuanya demi kebaikan dia gitu, dan itu semua terbukti. Ada yang relate nggak sih dari karakter yang dirimu mainkan, atau mungkin jalan ceritanya atau seperti apa? Yang relate mungkin kedekatannya dengan ayahnya kali ya. Cuman bedanya kalau di sini itu sangat kontra awalnya. Kalau aku sama papa memang kita deket dari waktu aku kecil. Maksudnya kita baik-baik aja sampai sekarang. Cuman kedekatan dengan ayah itu relate sama kehidupan aku. Karena aku sama papa juga lumayan deket, dan kita sering ngobrol bareng, sharing bareng. Terus gesturnya Om Cok itu ada miripnya sama papa aku. Jadi kayak semakin ini kayaknya kunci yang tepat deh untuk bisa masuk ke karakter ini gitu. Tapi sharing nggak sih, kan karakter bersama Om Cok, sharing ke papa juga nggak sih untuk nge-build gimana hubungan ayah dan anak, atau mungkin memang sudah lu? Mungkin enggak, kalau sharing ke papa sih enggak ya, cuman mungkin lebih ke kayak recall lagi, oh dulu waktu sama papa waktu kecil ngapain aja sih aktivitasnya untuk bisa dekat sama papa tuh ngapain aja. Terus kayak sekarang sama Om Cok juga suka olahraga, jadi kita nemu hobi yang sama nih, walaupun olahraga beda. Kalau Om Cok mungkin kayak golf gitu, tapi kita ketemu bahwa oh ternyata komitmen tuh kalau sampai dijalani terus menerus dan dijalankan selama itu positif ya, sampai dia tua tuh hasilnya sangat positif juga gitu. Dan Om Cok pun juga menunjukkan itu dengan sangat baik gitu, hobinya yang dia jalani itu positif dan berkembang sampai dia tua pun. Oke, pelajaran apa yang diambil dari film yang lo mainin ini? Pelajaran apa? Mungkin banyak banget di sini quotes dan juga dialog yang disampaikan, terutama di sini oleh karakter ayah, karakter bapak yang diperankan oleh Om Cok itu banyak banget pesan-pesan positifnya untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya pendapat yang berbeda sama ayahnya. Dia merasa dia dikekang, dia merasa dia dilarang, tapi endingnya kita semua sama-sama tahu tujuan orang tua itu memberikan kita larangan itu apa. Jadi ya itu mungkin banyak pesan positif yang bisa diambil dari setiap adegan dan juga dialognya sih. Kurang